Shalom pagi bersama tudukan kepala. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah merasakan kasih-Mu yang begitu limpah lewat pemeliharaan yang Kau berikan, lewat penyertaan kesehatan yang Kau berikan, dan pagi yang cerah kami bangun dan kadang-kadang mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian, penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu dan dengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami, dan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjawabkan kekuatan hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Ratapan pasal 4 ayat 11 sampai ayat 22. Ratapan pasal 4 ayat 11 sampai 22. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi pun seluruh penduduk dunia bahwa melawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kejujuran imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan cemar oleh darah, sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Singkir, najis, kata orang kepada mereka. Singkir, singkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan mengembara, maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tak boleh tinggal lebih lama lagi di sini. Tuhan sendiri mencerai mereka tak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak lagi mereka hormati, dan orang tua tidak mereka kasihi. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjaga kami menantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Mereka mengintai langkah-langkah kami, sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan kami. Hari hidup kami mendekat, hari-hari kami sudah genap. Ya, hari hidup kami sudah tiba. Ayat 22, telah hapus kesalahanmu, hai putih Sion. Takkan ada lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan. Tapi kesalahanmu, putih Edom, yang dibalasnya, dan dosa-dosamu akan disingkapkan Tuhan. Mengapa? Ya, sampai orang itu marah. Mengapa? Sampai orang majikan kita marah. Mengapa pemimpin sampai marah? Mengapa si marah sama kita? Pasti ada sebabnya. Kenapa? Biasa dia baik, biasa dia ramah, sikap hatinya sedemikian rupa mengasihi kita. Pimpinan kita mengasihi kita, tapi sampai mengarah, kenapa? Pasti ada satu kesalahan. Pasti ada suatu kesalahan. Demikian juga Tuhan sampai marah. Sebagaimana dikatakan ayat 11, Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murka yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Tuhan sampai melepaskan segenap amarahnya dan mencurahkan murkanya menyala. Kenapa? Sebab bangsa Israel sudah jauh daripada Tuhan. Bangsa Israel sudah benci dan menyembah dengan berhala. Bangsa Israel tidak taat kepada firman Allah, sehingga murka Allah jatuh kepada hidup mereka. Sebagaimana firman Allah yang kita dengar kemarin pada ayat 10, dengan tangan sendiri wanita yang lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka, tak kalah runtuh putih bangsa. Ya. Sampai orang tua motong anak-anak lapar, ya, untuk makan. Kalau bicara hal yang secara normal, ada orang tua secara fisik dia tidak membunuh, tapi dijual kegadisannya.
Anak gadisnya dijual. Apa dijual? Kegadisannya. Dia tidak mikirkan masa depan anaknya. Bahkan anaknya disuruh jadi pelacur. Kenapa? Karena dosa. Karena hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Terjadi karena apa? Seperti Tuhan biarkan. Tidak. Karena ulahnya sendiri. Ya, bangsa Israel mengalami sedemikian rupa sampai Tuhan melepas segenap amarah, mencurahkan murkanya, menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Kalau perhatikan pada ayat 3 rahasianya, hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kejudayan imam-imamnya. Dosa nabi dan kedudukan imam. Nabi itu penyambung lidah Allah. Imam yang melayani. Baik nabi dan imam hidup yang gak sesuai. Ya, kita tahu bahwa hidup kita sebagai orang suami, imam, nabi dan raja. Ada di hidup rumah tangga. Seorang suami harus menjadi imam, menjadi raja, dari nabi, menyampaikan suara Allah. Nabi menaikkan doa sama raja sebagai pemimpin dan rumah tangga. Tapi apa firman Allah katakan? Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabi dan banyaknya dosa. Betapa penting kita hidup dalam kekudusan. Jangan main-main dosa hidup ini. Ya. Jangan main-main dengan dosa. Tragis akibatnya. Kalau kita hidup dalam kekudusan, percayalah Tuhan tidak akan tinggalkan. Kalau burung dipelihara, saudara pasti lebih dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara percaya? Kalau burung dipelihara Tuhan, saudara lebih daripada binatang. Pasti Tuhan pelihara. Ya, ingat adanya, Dia peliharaku di senang maupun susah, selalu Tuhan menyertai. Dia gembala yang baik yang memelihara hidup saudara. Percaya, berkat sudah sedia buat saudara, apa jadi buat saudara. Tuhan memberkati. Amin. Jangan kami melakukan seperti bangsa Israel, Tuhan. Oleh karena kebodohannya, oleh karena dosanya, bahkan imam, nabi pun melakukan yang tidak baik. Tapi kami melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam menurut kehendak Allah. Maka sucikan hati dan pikiran kami, angan-angan kami, supaya kami melakukan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Sebentar kami cari nafkah, pimpin kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kembalikan besok pagi dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang khusus di garis depan berperang oleh Firman. Kami percaya belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Mulai vaksin berjalan dengan sempurna, bahkan yang meninggal semakin kurang banyak Tuhan, bahkan yang sakit semakin berkurang banyak, bahkan yang sembuh lebih dari. Dan sekali percaya sekarang sudah mencapai 100.000 lebih Tuhan. Turun banyak Tuhan, karena Engkau yang berperang, Engkau yang memberi kemurahan. Terima kasih Bapa dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.